hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada tugas CGP untuk berbagi tentang pembelajaran kecerdasan sosial dan emosional. Kecerdasan sosial dan emosional ini biasanya karena kita menghadapi siswa yang bermacam karakter, kita atau kondisi kita yang tidak nyaman, sering kita emosi tiba-tiba, kadang lihat wajah anak-anak aja udah sering buat emosi gitu kan, saking ininya. Jadi di sini saya ingin berbagi sama Bu Ana dan Bu Yuni juga bagaimana kita mengatasi ini. Nah, ini juga nanti bisa diterapkan ke anak-anak. Tidak hanya ke kita, tapi awalnya memang ke kita dulu. Ini diterapkan ke anak-anak supaya apa? Anak-anak itu tidak hanya cerdas dari pengetahuan aja, tapi mereka juga bisa cerdas secara sosial dan emosional. Mana 5 kompetensi sosial emosional itu ada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian yang terakhir mereka mengambil keputusan dengan tanggung jawab. Apapun keputusannya kita serahkan ke mereka, tapi mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, hari ini saya ingin berbagi sama Bu Yuni dan Bu Ana tentang bagaimana teknik menyelaraskan emosi. Menyelaraskan emosi itu sering disebut dengan mindfulness, kesadaran penuh. Itu. Kenapa diajarkan kesadaran penuh? Karena biasanya kita emosi itu karena kita tidak pada kondisi kesadaran penuh. Tidak pada kondisi kesadaran penuh itu seperti apa sih? Pernahkah kita mengalaminya gitu? Pernah, ketika kita main HP, kemudian kita bercerita dengan teman lagi seru-serunya, kita nonton TV, kita nonton YouTube, itu mindfulness. Biasa orang yang mindfulness itu nggak dengar gitu, diajak ngomong nggak dengar karena saking fokusnya gitu. Itu mindfulness, kesadaran penuh di mana dia tertuju hanya satu titik, terfokus. Baik. Jadi Bu Yuni dan Bu Ana sudah sadar penuh berada di sini ya. Alhamdulillah. Sadar penuh, hadir utuh, jangan mikirkan yang lain-lain, fokus ke fisik di sini, pikiran juga di sini, hati juga di sini. Yang lainnya abaikan dulu. Ya. Kemudian saya akan ajak Bu Yuni dan Bu Ana untuk mengalami yang namanya mindfulness. Saya kasih dulu petunjuknya. Petunjuknya begini. Ke apa yang saya katakan, Ibu ikuti dalam bentuk raga gitu. Kemudian ketika saya mengatakan ikuti dalam hati, maka ucapkan itu dalam hati. Paham ya Ibu ya? Kita ikuti. Nah, saya akan yang pertama adalah ambil posisi senyaman mungkin. Posisinya apakah itu bersila boleh, pokoknya paling nyaman. Posisi duduk paling nyaman. Kemudian nanti saya suruh Ibu berdoa untuk pejamkan mata. Ya, pejamkan mata. Ibu ada masalah yang hari ini sangat berat rasa Ibu? Apakah terkait di sekolah atau terkait di rumah? Ya, yang kebawa-bawa terus? Ya, untuk saat ini ada sih, tapi udah bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Yuni mungkin ada pikiran-pikiran yang mengganggu pagi ini. Apakah itu tadi pagi gemes buat anak-anak? Atau yang lainnya? Ada, tapi nggak begitu berat lah. Begitu berat. Ini anaknya demam aja. Terus sepertinya enggak, kalau saya sepertinya enggak mungkin saya ungkapkan ya. Tapi yang pasti ada. Iya. Tapi ya mudah-mudahan
Kalau masalah Seperti rutin ya ada aja ya. Ada. Masalah keuangan, masalah anak udah biasa. Ya, tapi biasanya masalah yang kita pendam itu nanti yang akan meluap menjadi sebuah emosi biasanya gitu. Kenapa? Karena kita nggak sadar penuh pada saat itu. Saya di sini sama-sama dengan saya juga, ya, Ibu Yuni dan saya juga Bu Ana ambil posisi paling nyaman sambil mengikuti apa yang saya katakan. Benar-benar ambil posisi paling nyaman, kemudian tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Nafasnya rileks saja sebagaimana kita bernafas seperti biasanya, tidak perlu dibuat-buat ya. Tarik nafas, kemudian hembuskan, terus nikmati nafas dengan tetap mata terpejam. Nikmati nafas, fokus ke nafas. Jika seandainya pikiran lari, balikkan lagi dia untuk menyadari nafas kita. Nikmati. Nafas adalah anugerah yang sering kita lupakan untuk disyukuri. Nikmati aliran udaranya masuk ke paru-paru, memberikan energi di setiap sendi-sendi tubuh kita, memberikan energi pada tangan untuk lebih banyak berbuat, memberi energi pada kaki. Tarik lagi nafasnya, alirkan ke kaki, benar-benar fokus, terus nikmati nafasnya. Jika pikiran lari ke satu tempat, kembalikan dia untuk menikmati nafas. Nikmati lagi, tarik. Betapa hebatnya tubuh kita ini, tanpa diperintah pun dia melakukan tugasnya untuk bernafas. Terasa sejuk di dada, nafas yang kita hirup. Nikmat sekali. Jika pikiran lari, kembalikan lagi untuk menikmati nafas. Lagi terus, jangan sampai dia lari. Kembali lagi nikmati nafas. Ucapkan dalam hati dengan memegang dada bagian kiri sambil bernapas dengan nikmatnya. Terasa sejuk. Ucapkan dalam hati, wahai diriku, terima kasih sudah menjadi diri yang kuat. Terima kasih telah bersamaku di usia yang sangat banyak ini. Terima kasih telah bersamaku menghadapi semua masalah. Kita bersama menjadi kuat. Terima kasih wahai diriku. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Maafkan aku yang sering melupakanmu. Maafkan aku yang acap kali sering mengabaikan diriku sendiri, terbawa oleh emosi.
Terima kasih wahai diriku. Terima kasih sudah menjadi kuat. Terima kasih sudah bersama-sama melalui apapun yang terjadi. Aku mencintaimu wahai diriku. Aku sangat mencintaimu. Mari kita bersama-sama semakin tangguh. Mari bersama-sama kita semakin kuat. Mari bersama-sama kita memperbaiki diri lebih baik lagi dari hari kemarin. Terima kasih sudah menjadi sehat. Aku sangat mencintaimu wahai diriku. Aku sangat mencintaimu. Letakkan tangan kiri di dada kanan, seolah-olah kita sedang memeluk diri kita. Peluk erat. Terima kasih wahai diriku. Terima kasih. Aku sangat mencintaimu. Sekali lagi, terima kasih. Nikmati nafas kembali. Menikmati nafas itulah kesadaran penuh kita. Sekali lagi wahai diriku, aku mencintaimu. Oke, boleh buka matanya ibu. Saya yang terbawa. Baik, itu adalah salah satu teknik mindfulness, kesadaran diri. Kesadaran diri. Kemudian selama ini ketika kita emosi adalah efek dari kita melupakan diri kita sendiri. Padahal emosi itu kan menyakiti diri sendiri. Nah, teknisnya ketika kita menghadapi siswa yang membuat kita emosi adalah hal yang pertama kita lakukan adalah menarik nafas. Tarik nafas, benar-benar kita sadari nafas itu masuk, tidak hanya sekedar tarik nafas biasa sebagai rasa kesal atau meluapkan rasa lelah, tapi memang benar-benar tarik nafas yang mindfulness, yang disadari. Itu salah satunya. Artinya kita mengambil jeda, mengambil jarak, tidak langsung otomatis tersulut. Kemudian kalau tidak bisa juga, maka kita pergi dari tempat itu sebentar, tinggalkan sebentar sampai kita benar-benar tenang. Ilustrasinya itu seperti ini. Ketika ada orang yang membakar rumah kita, kita memadamkan api dulu atau kita mengejar yang bakar? Memadamkan api dulu. Itulah yang terjadi pada emosi kita. Kita terbakar, maka yang harus kita padamkan itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita kejar yang membakar, pertama mungkin tidak ada hasilnya. Yang kedua, rumah kita terlanjur hangus, habis. Itulah namanya emosi. Ini bisa diterapkan ke anak-anak, ke Bu Yuni, Bu Ana. Nggak apa-apa dimasukkan, diselipin dari awal pembelajaran masuk, tapi memang enaknya melakukannya itu pagi hari. Itu untuk kesadaran diri ya. Kenapa saya lebih suka yang ini ya? Kadang kan ada juga sih teknik menangis untuk muhasabah diri, diingatkan ke orang tua. Tapi itu rata-rata tidak berefek. Kenapa? Karena motivasi datang dari luar. Ya kan? Motivasi datang dari luar. Begitu selesai, kita sering tuh muhasabah itu kan. Tapi banyak, hampir 90% itu tidak berefek.
tekniknya itu tadi awalnya kita bisa memulai dengan menikmati nafas. Sadar, benar-benar sadar itu sebenarnya bisa dilakukan selama 15 menit sih. Tadi kita terlalu cepat ya. Cepat, setengah jam atau 15 menit itu bisa kan di sela-sela belajar bisa. Atau di awal belajar itu pertama sadari nafas, kemudian kalau pikiran lari balikin lagi gitu kan. Karena pikiran kita ini monkey mind ya, kayak monyet. Lompat Iya, sana, lompat-lompat. kadang mikir di sana, tiba-tiba sudah di sana gitu. Itu harus dibalikkan lagi. Setelah itu barulah mengucapkan terima kasih ke diri, mengucapkan maaf ke diri, sama mengucapkan cinta ke diri sendiri. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.